Kembali berjumpa Renungan Malam dengan Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 29. Bunyinya demikian. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimak, merenungkan, bahkan menyimpan, serta melakukan firman-Nya. Haleluya. Amin. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung atau hari penderitaan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, tema kita malam ini adalah tujuan pengorbanan Kristus. Apa tujuan pengorbanan Kristus? Saudara, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di depan banyak orang. Kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak domba Allah memberikan pengertian bahwa Kristus sebagai korban yang berasal dari dan disediakan oleh Allah sendiri. Tujuan pengorbanan Kristus adalah untuk menghapus dosa manusia. Lingkup penebusannya tidak terbatas pada umat Israel saja, melainkan kepada seluruh suku dan bangsa yang ada di dunia ini. Yohanes sedang memberikan kesaksian bahwa Yesus datang dengan tujuan utama untuk menghapus dosa. Untuk menghapus dosa, ia harus dikorbankan bak domba yang disembelih dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan seperti apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya, darah Yesus menjadi korban pengampunan dosa bagi dunia dan kita. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai anak domba Allah. Ia terbukti telah mencapai kemenangan dan kebangkitan serta kenaikannya ke surga. Nah, sekarang saudara, tugas kita, amanat yang Tuhan berikan adalah sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebusnya, untuk hidup dengan menjaga kekudusan sebagai anak-anak Allah. Menjaga kekudusan bukan berarti hidup suci tanpa dosa, melainkan berarti berjuang untuk terus-menerus memerangi dosa dengan kuasa Allah, kuasa Tuhan. Menjaga kekudusan berarti menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan dicatat, dibukukan dalam kitab suci yang menjadi pegangan hidup kita, keyakinan kita, dasar hidup kita. Menjaga kekudusan kesucian itu berarti menjadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita, sebagai pusat dalam kehidupan kita. Tidak ada satu bagian hidup kita yang tidak terkait dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak domba itu tidak dikorbankan lagi. Ia kini sudah duduk di takhta kemuliaannya. Panggilan kita adalah saat ini untuk memuji dan menyembah anak domba Allah, karena ia layak untuk menerima pujian, sembah, dan hormat kita. Yesus datang sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosa manusia. Bagaimana dengan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kita? Sudahkah terhapus dan terkikis? Makin lama makin bersih. Ataukah dosa itu tetap berakar dengan kuat di dalam diri kita? Saudaraku, dosa adalah untuk dilawan dan diperangi, bukan untuk dinikmati oleh orang-orang yang sudah menerima dan mengalami darah anak domba Allah yang telah menghapus dosa, yaitu Kristus yang telah mati bagi kita orang berdosa. Biarlah melalui perenungan malam hari ini, saudaraku, kita terus hidup berdekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, bahkan mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Nyatakanlah permohonan dan doa-doa kita. Tuhan mau saudara dan saya datang kepadanya. Malam ini mari kita datang kepada Tuhan, berdoa masing-masing. Saudaraku, memperingati hari Jumat Agung beberapa hari yang akan datang atau minggu depan, hari Jumat, disediakan pelayanan perjamuan suci. Mari mulai saat-saat ini
dengan persiapan hati yang sungguh dan datang dengan doa-doa kita di hari-hari yang ada di depan kita. Saudaraku yang sakit, yang lemah, yang berputus asa, yang berbeban berat, yang hari ini sedang memohon doa. Saudara-saudaraku kekasih dalam rumah tangga kita, dalam studi pelajaran anak-anak muda kita, sekolah anak-anak kita, mari kita serahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati sejalan dengan ketaatan dan permohonan doa kita. Marilah kita menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan menyertai kita, memberkati. Amin. Mari kita dengarkan alunan lagu yang akan dimainkan, disaksikan, dipersembahkan dari musik angklung Nabi Rision. Tuhan memberkati. Silakan mendengarkan.